Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Tuhan GITJ Pailus, kita bersama-sama memasuki minggu keempat di bulan Mei ini. Mari bersama-sama kita membangun ibadah kita dengan kita dasarkan pada kebenaran firman Allah yang kita ambil dari kitab Injil Markus 10 yang menjadi pembacaan kita ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Markus 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Firman Tuhan ini akan saya bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mari Bapak Ibu ambil Alkitab saudara masing-masing dan kita akan membaca firman Tuhan. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu menyimak dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian bunyi pembacaan firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga, melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara jauh pembacaan firman Tuhan. Orang yang berbahagia itu adalah mereka yang mendengarkan firman Allah, menyimpan firman itu di dalam hatinya, dan dijadikannya pedoman hidup setiap hari. Mari kita mengambil waktu teduh. Kita masuk ke dalam doa. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh berada di minggu keempat di bulan Mei tahun 2020 ini. Kami bersama-sama membangun ibadah raya di hari Sabat, hari yang Tuhan berkati. Mari Engkau hadir di tengah-tengah kami, segenap jemaat-Mu, di dalam ibadah kami, yaitu ibadah raya yang kami lakukan bersama-sama. Tuhan Yesus, kami masih melakukan di rumah kami masing-masing ibadah kami, karena masa darurat negara kami belum selesai. Kami berdoa mohon pertolongan-Mu di dalam kami bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Engkau yang berfirman atas kami. Kami semua siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, jikalau ada roh kegelapan setan iblis yang mengganggu dan mencuri sabda Allah dari antara kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau singkirkan dari antara kami, sehingga damai sejahtera-Mu, berkat-berkat sorgawi tercurah atas kami. Engkau berkati ruangan rumah kami, Engkau berkati semua kami
yang duduk diam bersimpuh di bawah kaki Tuhan dengan berkat-berkat dari sorga. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar. Ayat mas kita ambil di ayat yang ke-47. Ayat yang ke-47 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, setiap manusia tidak pernah lepas dari masalah hidupnya. Setiap hari kita harus diperhadapkan dan bergumul dengan berbagai masalah, di mana besar kecilnya masalah sangat bergantung dari cara pandang kita terhadap masalah itu sendiri. Seringkali kita menganggap bahwa masalah yang kita hadapi lebih besar daripada yang dihadapi orang lain. Padahal hal itu belum tentu benar. Ada orang yang masalahnya jauh lebih besar dari yang kita hadapi, tetapi ia bisa bersikap tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, karena ia pintar menyembunyikan masalahnya. Sementara kita sendiri panik, stres, khawatir, dan kadangkala kalang kabut. Jadi, saudara, yang penting di sini bukan besar kecilnya masalah, namun bagaimana respon kita atau tanggapan kita atau sikap hati kita saat menghadapi setiap masalah. Kekasih Tuhan, Bartimeus adalah contoh orang yang menghadapi masalah yang sangat berat dalam hidupnya, karena ia buta sejak lahir. Saudaraku, bukankah kebutaan adalah masalah yang tidak ringan? Tetapi Bartimeus menghadapi masalah itu dengan tenang, karena ia membawa permasalahannya kepada orang yang tepat, yaitu Tuhan Yesus, sumber dari segala pertolongan. Keberadaan Bartimeus di tengah lingkungan sangat tidak diperhitungkan. Ia disepelekan dan diremehkan oleh karena kebutaannya dan pekerjaannya hanyalah pengemis. Tetapi Tuhan Yesus berkenan atasnya, sehingga mukjizat dinyatakan atas hidupnya, atas hidup Bartimeus. Saudara, mengapa Tuhan Yesus berkenan menyembuhkan Bartimeus? Kita akan bersama-sama melihat dan mempelajari kenapa Tuhan berkenan menyembuhkan Bartimeus. Saudaraku, kita akan melihat yang pertama. Bartimeus memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan Yesus. Bartimeus memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan Yesus. Ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang lewat, berserulah ia, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-47 tadi, yang menjadi ayat emas. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus menyebut Tuhan Yesus dengan gelar mesianis, yaitu anak Daud. Seruannya sekaligus sebagai bentuk pengakuan atas
kemesiasan Yesus. Yesus sendiri berkata, kita melihat di dalam kitab Wahyu 22 ayat 16. Seperti ini kata Tuhan Yesus, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku telah tuntas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Saudara, Wahyu 22 ayat 16 ini sebagai penegasan bahwa Yesus adalah Mesias itu sendiri, bukan sebagai orang yang ditunjuk menjadi Mesias. Meskipun Bartimeus seorang yang buta, meskipun Bartimeus secara lahiriah buta, tetapi ia tidak buta secara rohani. Ia tidak buta secara rohani. Bartimeus bukan hanya menyebut Yesus sebagai anak Daud. Beberapa sebutan juga dipakai olehnya untuk Tuhan Yesus, yaitu dengan menyebut orang Nazaret dan juga menyebut Tuhan Yesus dengan sebutan Rabuni. Hal ini semakin mempertegas bahwa Bartimeus memiliki pengenalan yang benar terhadap pribadi Tuhan Yesus yang adalah Mesias atau Sang Pelepas yang kedatangannya untuk menggenapi nubuatan Nabi Yesaya. Bisa kita lihat di dalam kitab Yesaya 35 ayatnya yang ke-5. Demikian bunyinya, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Saudaraku, banyak orang mengenal tentang Tuhan sebatas pengetahuan atau mendengar dari kata orang lain. Yang Tuhan kehendaki adalah kita mengenal Dia secara pribadi melalui pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Hosea 6 ayat yang ke-6 berkata seperti ini, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Itu yang pertama, mengapa Tuhan Yesus berkenan menyembuhkan Bartimeus. Yang kedua, saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus berkenan menyembuhkan Bartimeus? Karena Bartimeus tidak mudah menyerah. Karena Bartimeus tidak mudah menyerah. Ketika itu banyak orang berbondong-bondong ingin mendekati Tuhan Yesus. Tentunya ini menjadi hambatan yang besar bagi Bartimeus yang buta. Apalagi orang-orang juga berusaha menghalangi dan menegur Bartimeus supaya ia diam. Namun Bartimeus tidak menyerah begitu saja. Semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Kita melihat di dalam ayat yang ke-39 Lukas 18. Karena ia tahu bahwa secara pasti bahwa Tuhan Yesus penuh dengan kasih. Karena itu ia memohon belas kasihannya. Saudaraku, ada elemen-elemen doa atau bagian-bagian doa yang terkandung dalam permohonan Bartimeus, sehingga Tuhan Yesus bersedia untuk menanggapinya. Elemen-elemen doa itu diantaranya adalah seruan yang terus-menerus sampai mendapatkan jawaban.
Saudara, bisa kita bandingkan dengan Lukas 18 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyinya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Itu elemen yang pertama untuk elemen doa. Elemen doa yang kedua yaitu permohonannya sesuai dengan kebutuhan. Saudaraku, Tuhan senantiasa bersedia menanggapi seruan orang yang didasarkan oleh kebutuhan. Tetapi bila seruan atau doa tersebut dilandasi oleh keinginan pribadi, belum tentu Tuhan akan menjawabnya. Itu bisa kita bandingkan dengan kitab Yakobus 4 ayatnya yang ketiga. Saudara, setelah mengalami pertolongan Tuhan, Bartimius pun memberikan tanggapan atau respon yang benar untuk membalas kebaikan Tuhan tanpa menunda-nunda waktu. Ia membuat keputusan yang tepat, yaitu mengikut Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara, kita bersama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan yang sudah menolong kami di dalam kami bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yang mengingatkan kami supaya kami mengenal Tuhan secara pribadi lebih dalam, sehingga pada waktu kami berseru kepada Tuhan dengan setia dan tekun, Tuhan akan menolong kami. Terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah firman-Mu semakin menguatkan kami di dalam kami menghadapi masa-masa yang sulit waktu terakhir ini, di mana kami masih berada di dalam masa darurat negara kami Indonesia. Kami terus berdoa mohon berkat-Mu untuk bangsa dan negara kami yang mengalami masa sulit karena pandemi COVID-19. Berkatilah saudara kami, Bapak Jokowi, di dalam menangani pemutusan rantai penyebaran COVID-19 ini. Berikanlah hikmat kepada beliau beserta jajarannya, supaya dapat dengan cepat menyelesaikan semuanya ini. Dan kami berdoa berikan kekuatan kepada kami segenap jemaat-Mu, supaya turut mengambil bagian di dalam kami bersama-sama mematahkan penyebaran COVID-19 dengan mentaati yang menjadi protokol pemerintah, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, hidup kami boleh dituntun dan dilindungi Tuhan dari mara bahaya, terlebih dari wabah sakit penyakit. Inilah doa kami, ya Tuhan. Sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kasih-Mu melimpah kepada seluruh jemaat-Mu di GIT Cipailus. Tuhan yang menolong dalam setiap pergumulan hidup mereka, sehingga juru selamat kami yang hidup sungguh-sungguh hidup di antara kami. Terima kasih. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami serukan doa kami. Saudara kekasih Tuhan, arahkan hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, melalui persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua. Haleluya. Amin. Demikian saudara,
di dalam kita belajar kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Sekali lagi saya sampaikan selanjutnya, selamat melanjutkan ibadah saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.